Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kematian bagi setiap insan adalah sebuah kepastian. Setiap makhluk pasti akan merasakan yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un." Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Kemudian kepada kamilah kalian dikembalikan. Maka orang yang senantiasa mengingat kematian, maka ia akan sering beristighfar, memperbanyak tobat, serta memperbanyak amal solehnya. Karena jika seseorang telah meninggal dunia, maka ia tidak lagi mendapatkan kesempatan untuk menambah amalannya. Ia sudah berada di fase untuk membalas amalannya, bukan lagi berada di fase untuk menambah amalannya. Nabi SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Sering-seringlah mengingat pemutus kenikmatan. Apakah yang dimaksud Nabi pemutus kenikmatan di sini? Yang dimaksud Nabi di sini adalah pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Maka jika kita senantiasa mengingat kematian, maka itu akan menjadi pemutus kenikmatan kita hidup di dunia ini. Karena juga jika seseorang yang senantiasa mengingat kematian adalah orang yang banyak hartanya, ia akan menjadi orang yang zuhud. Ia tidak akan menjadi serakah karena merasa bahwa hartanya tidak akan dibawa mati. Sebaliknya, jika orang yang senantiasa mengingat kematian adalah orang yang kurang hartanya, maka ia akan menjadi orang yang qanaah. Ia akan merasa cukup akan apa yang ada, akan apa yang ia miliki. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika kematian telah terjadi, maka pasti ada saja seseorang yang ingin dikembalikan ke dunia untuk melakukan amal soleh pada apa yang ia tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha." Hingga kematian telah datang kepada salah seorang dari mereka, ia berkata, "Wahai Rabbku, kembalikanlah aku agar aku dapat beramal soleh pada apa yang aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Itu hanyalah perkataan yang diucapkannya. Maka orang yang senantiasa mengingat kematian, maka akan sering memperbanyak amal jariahnya, memperbanyak investasinya di kehidupan selanjutnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika seorang meninggal dunia, maka akan terputus amalannya kecuali 3. Apa itu 3 itu? Yang pertama adalah sedekah jariahnya, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Maka kita bisa melihat 3 amalan ini. Jika terpenuhi, maka kita bisa mendapatkan amalan yang terus mengalir kepada kita walaupun kita telah meninggal. Kita lihat kepada amal yang pertama, yaitu sedekah jariah. Apa yang kita infakkan kepada pondok-pondok pesantren, kepada masjid-masjid,
membuatkan sumber air kepada kampung-kampung yang membutuhkan, maka itu akan menjadi sedekah jariah bagi kita. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita ajarkan kepada orang-orang, terlebih lagi jika ilmu itu adalah ilmu agama yang menunjang untuk kehidupan selanjutnya. Terlebih lagi jika orang tersebut mengajarkan ilmu itu kepada orang selanjutnya dan seterusnya, maka itu akan menjadi amal jariah bagi kita. Dan yang ketiga adalah doa anak soleh kepada kita. Doa anak yang telah kita didik sebaik mungkin kita masukkan kepada sekolah-sekolah terbaik, kepada pondok-pondok pesantren terbaik. Maka jika ia mendoakan kita, walaupun kita telah meninggal, maka itu akan menjadi amalan yang bisa terus mengalir walaupun kita telah meninggal. Masyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mengingat kematian itu bukanlah agar kita mengharapkan kematian tersebut agar segera datang kepada kita. Bukan. Akan tetapi, kita sering mengingat kematian itu agar kita dapat memperbanyak tobat kita, memperbanyak istighfar, memperbanyak amalan kita. Sebab jika kita telah meninggal, kita tidak lagi dapat menambah amalan kita. Rasulullah itu melarang kita untuk mengharapkan kematian, melarang untuk kematian segera mendatangi kita. Beliau bersabda, jangan sekali-kali seorang di antara kalian menginginkan kematian segera datang kepadanya karena kesusahan yang menimpanya. Jika ia memang benar-benar menginginkannya, maka hendaklah ia berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika kematian lebih baik bagiku. Maka seorang muslim itu tidak boleh mengharapkan kematian bagi dirinya karena kesempitan hidup yang ia miliki. Sebab bagi seorang mukmin, bagi semakin panjang usianya, maka akan semakin panjang pula kesempatan ia agar untuk memperbanyak amal solehnya. Walaupun ia terjatuh kepada kesalahan, maka waktu tersebut dapat ia gunakan untuk memperbanyak tobatnya, untuk menghapusnya lagi. Rasulullah SAW juga bersabda, la yazidul mu'mina umruhu illa khair. Usia seorang mukmin hanyalah menambah kebaikan baginya. Semoga Allah Ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan beriman dan dalam keadaan husnul khatimah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bagaimanapun seorang muslim itu tidak boleh mengharapkan agar kematian segera datang kepadanya. Dan ia juga tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya berputus asa dari rahmat Allah adalah salah satu dari sifat-sifatnya orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tayasu min rauhillah, innahu la yayasu min rauhillahi illal qaumul kafirun." Dan janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Ia juga tidak boleh mengakhiri kehidupannya dengan bunuh diri, karena bunuh diri itu termasuk dari salah satu dari dosa-dosa yang besar. Dan ia akan diazab di akhirat dengan cara dan alat yang ia gunakan sewaktu bunuh diri di dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya, 'udziba bihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu di dunia, maka ia akan diazab dengan sesuatu tersebut di akhirat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah." Janganlah kalian membunuh diri kalian, karena sesungguhnya Allah Maha Penyayang bagi kalian. Terakhir saya ingin menukilkan sebuah syair yang dapat kita temui dalam kitab Mutammimah Al-Jurmiyah, yaitu Tahi syammir wala tazal dzakirul mauti fanisyanuhu dhalalum mubin. Wahai sahabatku, sering-seringlah mengingat pemutus kematian, karena melupakannya merupakan kesesatan yang nyata.
Semoga Allah Ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan beriman dan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.